Kondisinya sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut sudah koma. Ngeri-ngeri sedap beritanya ya. Jangan sok-sokan kau menyebar fitnah. Kalau sakit ya nggak apa-apa dibilang sakit. Kau bisa nggak Rafli Harun mempertanggungjawabkan ucapan kau itu? Namanya ajal di tangan Tuhan, ya kan? Jangan salah, jangan sampai nanti kau yang muda, kau duluan yang mati. Remas juga mulut kau itu lama-lama. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, tahu siapa? Dia adalah kadrun pecatan yang bernama Rafli Harun. Tidak sekadar sakit biasa, Putri Bung Karno itu dikabarkan tengah koma. Rafli Harun, coba kau pikir pakai otak kau yang cerdas. Bagaimana kata kau seorang Ibu Megawati saat ini tengah koma? Seorang dokter bahkan menyampaikan bahwa kabar tersebut 1000% valid melalui pesan WhatsApp kepada jurnalis senior Hersubono Arif. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut sudah koma. Hersubono Arif mengaku mendapatkan WA dari dokter di RSPP. Seorang teman dokter itu bahkan sempat mengirim WhatsApp ke saya bahwa Megawati koma, titik, di ICU RSPP, titik, valid 1000%. Nah, sebagaimana dibacakan Hersubono pada Kamis 9 September. Wah, luar biasa, 9 September itu adalah hari kelahirannya SBY ya. Tiba-tiba ya, kadrun pecatan ini yang bernama Rafli Harun ini mengatakan Ibu Megawati lagi koma di Rumah Sakit Pertamina. Luar biasa. Mendapat kabar lewat dokter, Hersubono menjadi yakin bahwa kabar tersebut memang benar adanya. Hanya gara-gara kau dipecat, sakit hati, kau sekarang kerjaannya kau tuh menyebar hoak, fitnah, sampah. Berkaca dari pengalaman mantan Presiden Soeharto saat dirawat di RSPP sebelum meninggal dunia pada 2008 lalu, jika benar Megawati sakit, pastilah akan dirawat di ruangan Presidential Suite. Masuk akal kalau Megawati betul-betul sakit dan SPP. Kau lihat nggak videonya? Faktanya ibu tuh sehat-sehat aja. Syukur alhamdulillah Ibu Megawati itu masih dalam kondisi sehat. Jadi kemarin Indonesia heboh, ada yang meniupkan hoax. Sepertinya Ibu Mega ini sakit. Semua telepon. Maksudnya gini, kita punya dokter teman dekat mau WA kita dan WA kita dianggap dan itu WA main-mainan. Rasanya nggak mungkin. Saya langsung memberikan penjelasan ke pers karena begitu banyak yang bertanya bagaimana di dalam demokrasi yang liberal ini hoax tanpa suatu kebenaran fakta seringkali dilemparkan tanpa tanggung jawab. Dan kita bisa melihat bahwa sebagaimana pernyataan persa kemarin ini Ibu Megawati Soekarno Putri dalam keadaan yang sehat walafiat, saudara-saudara sekalian. Kalau sakit ya nggak apa-apa dibilang sakit. Jadi bagaimana sesungguhnya status kesehatan Megawati ini? Belum pasti benar, tapi juga belum pasti tidak benar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diisukan jatuh sakit hingga koma dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Namun dari kegiatan terbaru yang dibagikan oleh PDI Perjuangan mematahkan isu bahwa Megawati sakit. Kita ini semua diajarkan politik ini membangun peradaban. Politik ini penuh dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, persatuan Indonesia dan nilai keadilan sosial, sehingga bagi kader PDI Perjuangan itu dilarang kita menggunakan hoax, memfitnah, itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dalam acara pada Jumat 10 September 2021, Presiden kelima Republik Indonesia itu tampak bugar dan sehat saat hadir dalam acara partai. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, dan kepada semua kadrun-kadrun yang katanya kalian itu punya agama, punya hati nurani, jangan pernah sekali-sekali kalian memfitnah orang tentang kehidupan dan kematian. Ahli Hukum Tata Negara Rafli Harun ikut buka suara terkait beredarnya kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dikabarkan sakit dan masuk ruang ICU. Kabar tersebut menjadi perdebatan setelah Megawati yang sebelumnya dikabarkan sakit hingga harus menjalani perawatan. Namun, kabar tersebut dibantah kader PDIP termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Ironisnya, pernyataan Hasto Kristianto tersebut diragukan sejumlah pihak sehubungan jurnalis senior Hersudino Arif mendapat kabar dari seorang dokter bahwa Megawati tengah kritis hingga harus menjalani perawatan di RSPP. Menurut Refli Harun, sebenarnya hal itu bisa saja kalau tidak ada peristiwa Habib Rizik Syihab atau HRS. Hanya karena ada peristiwa HRS menjadi luar biasa. Hal tersebut diungkapkan pengamat media sosial dan politik itu pada video berjudul Live, menyatakan Mega sehat. Bagaimana kalau sebaliknya alias berbohong, yang tayang pada kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 10 September 2021. Konyolnya hukum di kita ya. Kenapa begitu? Karena orang selalu meminta asas equality before law, asas kesamaan hukum dan pemerintahan, jelas Refli Harun. Sebab yang kalau berbicara tentang berbohong, yang berbohong siapa? Kalau berbicara tentang penegakan aturan, yang tidak ikut pada aturan siapa? Kan begitu. Semua warga negara itu sama dalam hukum. Saya melaksanakan tugas mandat dari undang-undang karantina. Kami bertindak atas kepentingan banyak orang, untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Menurut Refli Harun, materinya sama, yakni memberitakan suatu kondisi seseorang atau dirinya sendiri. Sakit dinyatakan tidak sakit. Kalau misalnya kondisi Megawati ternyata sakit, lanjut dia, Hasto bisa dikenakan UU nomor 1 tahun 1946 sebagaimana Habib Rizik Syihab. Konyol kan? Itulah super konyolnya di Indonesia. Penerapan hukum itu hal-hal yang nggak jelas seperti ini. Masa orang menceritakan kondisi kesehatan bagi dirinya maupun orang lain, lalu kemudian dihukum? Apa kata dunia? Ungkapnya, kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita, dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Pakar hukum itu menilai kasus HRS ini adalah pelajaran yang sangat buruk bagi Republik Indonesia. Ini kalau tidak segera dikoreksi oleh Mahkamah Agung atau MA. Bagaimana seorang yang menyatakan kesehatan bagi dirinya itu sifatnya subjektif, lalu tiba-tiba dikenakan pasal mengenai penyebaran berita bohong atau hoax? Beber Refli Harun. Apa untungnya Habib Rizik mengatakan sakit misalnya, lalu apa untungnya pula ia mengatakan sehat? Toh ia tidak sedang dalam rangka mencari untung atau keberuntungan dari sebuah misinformasi. Sambungnya, Satgas COVID-19 Kota Bogor sempat melaporkan Rumah Sakit Umi Kota Bogor ke Polres Bogor karena diduga menghalang-halangi upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Refli Harun mengatakan bahwa kalau menerapkan hukum harusnya yang rasional. Jangan sengaja menargetkan agar orang-orang tertentu dikandangkan sampai bila perlu sampai pemilu 2024 berakhir. Hanya dengan alasan mengada-ngada, alasan yang nggak masuk akal, tugasnya. Terkait dengan tes PCR, ya itu konteksnya itu. Nah, kalau sedari awal pihak rumah sakit berkoordinasi dengan baik, ya saya kira persoalannya tidak akan menjadi rumit seperti ini. Saya langsung memberikan penjelasan ke pers karena begitu banyak yang bertanya bagaimana di dalam demokrasi yang liberal ini hoax tanpa suatu kebenaran fakta seringkali dilemparkan tanpa tanggung jawab. Dan kita bisa melihat bahwa sebagaimana pernyataan persa kemarin ini Ibu Megawati Soekarno Putri dalam keadaan yang sehat walafiat, saudara-saudara sekalian. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut sudah koma. Ngeri-ngeri sedap beritanya ya. Jangan sok-sokan kau menyebar fitnah. Kalau sakit ya nggak apa-apa dibilang sakit. Kau bisa nggak Refli Harun mempertanggungjawabkan ucapan kau itu? Namanya ajal di tangan Tuhan, ya kan? Jangan salah, jangan sampai nanti kau yang muda, kau duluan yang mati. Remas juga mulut kau itu lama-lama. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, tahu siapa? Dia adalah kadrun pecatan yang bernama Refli Harun. Tidak sekadar sakit biasa, Putri Bung Karno itu dikabarkan tengah koma. Ya,
Dan kepada semua kadrun-kadrun yang katanya kalian itu punya agama, punya hati nurani, jangan pernah sekali-kali kalian memfitnah orang tentang kehidupan dan kematian.